وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita mulai dengan hikmah poligami. Nah, sebenarnya apa sih hikmah agama ini mengizinkan seorang laki-laki nikah lebih dari satu? Yang pertama, memperbanyak keturunan sehingga bertambahlah jumlah umat ini. Ya, dari Makbal bin Yasar radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Tazawwajul wadud al-walud." Nikahilah wanita-wanita yang penyayang dan banyak anak. Fa inni mukatsirum bikumul umam, karena aku akan membanggakan jumlah kalian dibandingkan jumlah umat-umat terdahulu. Nah, sehingga ya, berdasarkan hadis ini maka ketika seorang wanita itu bisa melahirkan banyak anak itu wanita yang baik. Kok kemudian kita nikah satu, kemudian istri itu belum punya anak, ya, maka syariat memerintahkan kita untuk tetap punya anak. Caranya gimana? Ya nikah lagi lah, gitu. Artinya kalau seorang wanita itu nggak bisa punya anak, qadarullah ya, atau secara takdirnya nggak bisa punya anak, gitu kan, ya, maka kita diperintahkan untuk mencari apa namanya pasangan yang lain agar kemudian bisa memiliki keturunan. Dan buat wanita yang nggak bisa punya anak atau susah punya anak, ya nggak usah kemudian bersedih gitu loh. Berarti Allah menghendaki cara yang lain gitu, agar kita punya anak. Ya melalui siapa? Ya melalui istri dari suami kita yang selanjutnya. Dari istri selanjutnya dari suami kita yang sama gitu loh. Ya, jadi saya punya teman gitu kan. Teman saya itu punya bapak. Nah, bapaknya dulu punya istri yang pertama itu nggak hamil gitu kan. Kemudian bapaknya ini ngomong sama istrinya yang pertama, pokoknya saya mau punya anak. Kalau kamu mengizinkan atau membolehkan atau setuju saya nikah lagi, ya ayo kamu jadi istri saya yang pertama, nanti yang baru itu istri kedua. Tapi kalau kemudian kamu nggak mau, ya kamu tak cerai. Nah, singkat cerita nih, yang kedua kemudian hadir, beliau menikahi janda, nah, punya anak satu. Kemudian dari pernikahan itu kemudian lahir anak yang anak bapak itu, anak pertama, kedua, ketiga. Gitu. Pertama itu teman saya. Gitu. Dan anak-anak dari istri kedua ini yang ngurusin malah istri pertama. Gitu. Yang sayang ya, melebihi sayangnya ibu kandungnya atau istri kedua. Nah, hal-hal seperti ini nih ternyata bisa terjadi loh. Ketika kemudian kita apa ya istilahnya menyadari kondisi ya, kekurangan kita, lalu kemudian kita mempersilahkan pasangan kita untuk nikah lagi dengan cara yang baik dan benar tentunya ya. Maka rumah tangga poligami itu tetap akan bagus baik-baik aja. Kenapa? Nyontohkan Nabi kok. Bukan perkara yang kemudian apa namanya jelek gitu. Nabi itu nyontohkan baik-baik aja. Kemudian dengan berpoligami, maka memperbesar peluang untuk memperbanyak keturunan. Gitu ya. Jadi poligami itu memperbesar peluang untuk mendapatkan keturunan. Kemudian selanjutnya, bagaimana yang kedua? Mengatasi permasalahan sedikitnya jumlah kaum laki-laki. Ini yang tadi sempat saya singgung ya. Nabi SAW bersabda, min asrati sa'ah, dari tanda hari kiamat, ayyakilal ilmu wa yadharul jahlu, berkurangnya ilmu dan munculnya banyak kebodohan. Umat Islam nggak paham dengan agamanya. Yadharul zina, dan zina ada di mana-mana. Di setiap kota ada prostitusi. Hari ini kita lihat toh. Wa yadharul jahlu ini juga hari ini kita lihat toh. Kita tanya ke orang Islam itu hukum apa, hukum apa, hukum apa gitu belum tentu mereka tahu. Kemudian watak surun nisa, dan jumlah wanita itu banyak. Wayakilal rijal, artinya kalau yang depan-depan ini udah ada, maka yang belakang ini juga OTW akan muncul gitu. Ya, wanita tambah banyak, laki-laki tambah sedikit, hatta sampai yakuna li khamsina imra'atal qayyimul wahid. Ya, sampai nah, 50 wanita itu ditanggung urusannya ya, sama satu laki-laki. Ini yang ngomong Nabi SAW. Jadi kalau depan-depan ini udah muncul, belakang ini ya tinggal tunggu waktu aja. Nah artinya tadi sempat saya bilang, ketika 1 banding 50, satu laki-laki itu nikah 4, itu masih ada 46 wanita yang belum nikah. Gitu. Nah, sehingga harusnya ya kita peduli sama wanita-wanita yang lain, karena mereka adalah saudara-saudara kita sebagai orang-orang wanita yang beriman. Gitu. Makanya ada seorang wanita itu yang kemudian dia ketika dilamar laki-laki gitu. Dia punya teman nih. Nah, temannya itu mungkin ada kekurangan, entah
entah cacat, entah apa gitu, cacat fisik atau apa gitu. Nah, dan bertemanlah wanita ini dengan wanita yang satu tadi ya, ada kekurangan tadi. Nah, dia teman baik banget itu. Nah, mereka juga akhirnya terikat dalam pertemanan yang sangat baik gitu. Nah, saking baiknya itu, ya seorang wanita yang normal tadi itu ketika dilamar laki-laki dia selalu ngomong, kamu kalau mau sama saya sepaket, kamu harus nikahi saya dan teman saya yang sana. Maka ya mau nggak mau gitu kan. Nah, nikah dua ya kemudian dinikahi dua. Nah, walaupun teman yang satunya sakit atau cacat. Poinnya adalah eh, ketika seorang wanita muslimah itu peduli dengan temannya, ya, yang belum nikah, yang menjanda misal gitu, maka diharapkan ya orang-orang yang belum nikah itu menjadi sedikit. Tentu ya kan laki-laki yang mau menjalani poligami itu juga harus belajar. Sehingga jangan sampai kemudian banyak wanita yang belum menikah. Wallahu alam. Kemudian poin selanjutnya tentang hikmah poligami yaitu mengatasi permasalahan jima karena istri sedang haid, nifas atau sakit. Jadi seorang wanita itu dalam sebulan, tiap bulan rata-rata itu punya siklus haid. Kemudian ketika hamil maka ada siklus nifas. Bahkan mungkin ada wanita yang sakitnya menaun, sakit-sakitan. Maka ketika seorang istri punya kondisi-kondisi seperti itu, ya kondisi-kondisi yang penuh kekurangan seperti itu, maka apabila dia mendapati suaminya sebaliknya seger waras, gitu kan, badannya bugar, bahkan mungkin eh, nafsu seksualnya besar, gitu kan, maka ya harusnya seorang istri yang baik itu mempersilahkan suaminya untuk menikah lagi. Karena ketika suaminya menemani dia dalam kondisi sakit dan tapi dia kemudian tidak punya wadah untuk melampiaskan apa yang menjadi kebutuhannya, ya maka dikhawatirkan nanti suaminya ini jatuh pada perbuatan-perbuatan yang haram. Ya, jadi ya gampangnya ginilah, ketika kita nggak bisa kemudian meladeni suami yang kebutuhan seksualnya itu besar gitu. Ya kita ngaku aja kalau memang kita nggak bisa karena sakit lah, karena inilah dan seterusnya. Kita ngomong sama suami kita, ya udah mas, mas silakan nikah lagi. Nah kondisi ini diharapkan ya meringankan kewajiban kita untuk memenuhi hak suami itu loh. Ya. Kemarin kan hak seorang suami itu kan apabila istrinya dipanggil maka nggak boleh menolak gitu kan. Ya, tapi kalau sakit gimana gitu. Nah kalau sakit memang pada hakikatnya seorang suami ya kalau bisa sabar. Tapi kan kadang gitu ada kondisi di mana seorang suami itu nggak bisa sabar. Ya, nggak bisa sabar itu bukan berarti dia nggak mau sabar, dia mau gitu. Tapi hasratnya ini nggak bisa dibendung gitu. Kayak air itu udah ditampung-tampung ya kalau udah tampungannya nggak muat ya luber gitu. Dan banyak banyak kasus kriminal laki-laki melakukan pelecehan pada wanita lain atau yang semisalnya, naudzubillah, itu karena istrinya sedang sakit. Banyak. Ya. Kenapa mbah atau bapak melakukan ini dan itu? Karena saya sudah lama nggak berhubungan suami istri. Nah, istrinya kemana? Istri saya sakit. Nah, kayak gitu. Nah, maka kondisi-kondisi ini tuh sebenarnya dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu dengan syariat poligami. Cuman wanita sekarang tuh ya mikirnya, "Oh, enggak lah, bu aku sakit kok kayak ngapa selama aku belum nikah, belum nikah, belum mati ya jangan kamu nikah lagi." Ya. Ini kan satu kondisi egois yang kemudian menyebabkan ya toh, menyebabkan seorang laki-laki harus menahan apa yang harusnya nggak perlu ditahan. Ya kayak air itu loh, ketika kita dapat di satu kampung airnya ngalir terus menerus nggak habis-habis gitu kan. Ya jangan cuma dibendung gitu kan. Ya maka harus dialokasikan, dialirkan untuk kemudian dimanfaatkan entah sebagai apa pembangkit listrik mikrohidro atau mungkin buat melihara ikan atau apa gitu. Nah, baru kemudian kalau emang masih luber lagi dan sudah dimanfaatkan secara maksimal, bahkan daerah-daerah tertentu itu jadikan kolam renang, jadi wahana wisata gitu. Selama itu emang bersih ya. Ya, Allah Ta'ala alam. Nah, ketika istri sedang haid atau nifas, maka suaminya tidak boleh menjimainya. Jadi nggak boleh ya, wah udah benar-benar bernafsu gitu. Nah, tapi kok haid tuh, kemudian dijimai. Kemarin kita masih ingat toh, nah, kalau haid atau nifas kemudian dijimai maka dia dosa dan untuk menebus dosanya dia harus membayar kafaroh sebesar setengah sampai 1 dinar, tergantung haidnya kapan. Kalau haidnya yang awal maka 1 dinar, kalau haidnya akhir maka setengah dinar. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda,
Man ataha idon awim ro'atan biduburiha, barang siapa yang mendatangi wanita istrinya dalam kondisi haid atau melalui belakang, melalui lubang belakang, au kahinan, au mendatangi dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini telah kafir atas apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara besar ya, perkara dosa besar ya kalau bahasanya kayak gini. Sehingga di antara solusinya adalah berpoligami ya, buat laki-laki yang gak bisa sabar, ya toh, khawatir untuk jatuh pada dosa, ya toh. Nah, maka solusinya adalah poligami. Kemudian hikmah selanjutnya adalah menyalurkan kecenderungan syahwat laki-laki yang lebih besar daripada wanita. Tadi saya sempat singgung ya. Jadi kalau emang laki-laki ini apa namanya, secara kebutuhan syahwat itu besar sekali, gitu, besar sekali sampai istrinya udah kewalahan gitu kan, maka wanita seyogianya mempersilahkan suaminya untuk menikah lagi. Karena kalau hanya kepada suami istri yang satu ini apa namanya, wadah untuk melampiaskannya, ya, maka dalam kondisi tertentu kalau dia nggak sanggup dan dipaksakan malah membahayakan kepada istri ini. Ya, maka harusnya kita tahu diri, oh ya ini suami saya emang kebutuhannya besar, ya sudah mas, silakan nikah lagi. Ini harus benar-benar apa ya, dilihat itu, bukan 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 berdasarkan emosi semata gitu. Nabi SAW bersabda, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan indah pada pandangan laki-laki yaitu syahwat kecintaan kepada wanita. Ini udah fitrahnya gitu. Maka rata-rata masa subur wanita hanya sampai 50 tahun, adapun laki-laki masa suburnya sampai 70 tahun. Ini rata-rata artinya umumnya. Sehingga untuk menyalurkan syahwat laki-laki yang masih pada masa subur adalah dengan berpoligami. Sekali lagi, Islam melarang berzina, Islam melarang semua perbuatan-perbuatan pelampiasan seksual di luar hubungan suami istri pada pasangan yang sah. Allah Subhanahu wa taala memasukkan itu sebagai ciri ya orang-orang yang beriman, yaitu wahum ala furujihim hafidun, mereka yang menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aimanu, kecuali kepada istrinya. Artinya kalau kepada istrinya silakan, itu menjadi tempat untuk melampiaskan yang benar. Nah, kalau kemudian istrinya satu kok kemudian secara kondisional itu masih belum mencukupi karena memang nafsunya besar sekali gitu kan, maka Islam mempersilahkan laki-laki seperti itu untuk menikah lagi daripada berzina. Nah, cuman kalau orang sekarang ini malah kebalik-balik gitu kan. Suaminya punya hasrat yang besar, dia tahu gitu kan. Kemudian istrinya ngomong ke suaminya, Mas, kowe kamu kalau mau jajan di luar, jajan sembarangan silakan. Yang penting kalau udah selesai segera pulang. Nah ini justru istri-istri yang nggak nggak apa ya, nggak bagus ya, karena dia justru memerintahkan suaminya untuk berbuat dosa, berbuat zina. Ya. Padahal yang baik atau yang benar itu adalah seorang istri yang menjaga suaminya jangan sampai kemudian melakukan perbuatan zina. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.